Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Pasti sehat ya. Jika ada yang tidak sehat, kita doakan semoga cepat sembuh dan sehat kembali. Ya, kita hari ini belajar bersama Ibu Lulu. Sebelum belajar, kita akan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2 kegemaranku, subtema 1 pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran 1 yang pertama, siswa dapat mengenal kosakata tentang olahraga. Yang kedua, siswa dapat mengenal aturan yang berlaku saat bermain dan berolahraga. Yang ketiga, siswa paham pengertian dan macam bunyi. Mari kita baca bersama. Olahraga. Ada berbagai cabang olahraga, misalnya berlari, bersepeda, dan berenang. Olahraga dapat dilakukan berkelompok atau individu. Di Indonesia juga banyak olahraga tradisional. Olahraga tradisional mengandung unsur permainan, sehingga menyenangkan. Nah, tadi ada cabang olahraga, ada yang bisa dilakukan berkelompok atau individu. Jika berkelompok itu berarti lebih dari satu orang. Ada yang tahu contohnya? Iya, benar. Bermain sepak bola yang dilakukan oleh 11 orang. Ada lagi nggak? Iya, boleh. Bermain bulu tangkis ganda berarti kan 2 orang, berarti berkelompok. Boleh juga. Terus kalau yang individu, nah seperti contoh tadi, ada berlari, bersepeda, dan berenang. Nah, jika individu ini, dia dilakukan oleh satu orang. Kemudian olahraga tradisional. Siapa yang tahu olahraga tradisional? Oh, banyak yang belum tahu. Ya, olahraga tradisional itu seperti permainan. Jadi seperti permainan bakiak, kemudian permainan engklak. Nah, engklek itu termasuk contoh olahraga tradisional. Kemudian kita baca lagi ya, aturan. Aturan adalah hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Contoh aturan dalam bermain dan berolahraga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan perlengkapan olahraga untuk keselamatan. Yang kedua, melakukan pemanasan sebelum olahraga. Yang ketiga, tidak boleh curang. Yang keempat, harus sportif. Yang pertama, mengapa kita harus menggunakan perlengkapan olahraga? Ya, kalau misalnya kita cedera, jatuh akan dapat terselamatkan. Seperti bermain sepeda, harus menggunakan helm dan juga pelindung tangan atau pelindung kaki ya. Terus harus melakukan pemanasan. Kemudian tidak boleh curang ya. Kita harus bermain dengan adil. Terus yang keempat harus sportif. Jadi kita harus menerima kekalahan. Kemudian bunyi. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ada 2 macam bunyi, bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi alam berasal dari alam, contohnya bunyi petir. Kemudian bunyi buatan dihasilkan oleh manusia, contohnya bunyi alat musik.
Ada yang tahu lagi nggak? Selain bunyi petir, bunyi alam apa lagi? Iya, boleh. Bunyi ombak. Eh, Bunyi ombak itu termasuk bunyi alam. Kemudian, siapa yang tahu contoh bunyi buatan tadi alat musik? Iya, ada gitar, ada piano, ada seruling, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke tema 2 kegemaranku, subtema 1, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran 2, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, siswa dapat menulis persamaan makna kata. Ayo membaca. Kania dan teman-temannya sedang berolahraga. Mereka berolahraga di halaman sekolah. Sebelum olahraga, ketua kelas memimpin berdoa. Setelah itu, melakukan pemanasan. Tanpa pemanasan, otot dapat mengalami cedera. Jadi, di sini ada Kania dan teman-teman sedang pelajaran olahraga. Mereka sebelum olahraga membaca doa agar pelajarannya aman dan lancar. Kemudian mereka melakukan pemanasan agar mereka tidak cedera otot, agar otot-ototnya menjadi lemas saat kita akan melakukan olahraga. Selanjutnya, kita akan belajar persamaan makna kosakata. Ibu punya kata cedera. Maka persamaan kata cedera adalah luka. Ya, kalau cedera itu sama dengan luka. Kemudian, ibu punya kata otot. Persamaan otot adalah jaringan. Jadi di dalam tubuh kita ini, otot itu terdiri dari jaringan-jaringan, makanya disebut otot. Terus ada kata sehat, persamaannya adalah bugar. Jadi kalau badan kita bugar, berarti kita sehat, benar. Terus ada doa. Siapa yang tahu persamaan doa? Ah, iya benar. Memohon, permohonan boleh. Jadi doa itu adalah permohonan. Kemudian ada halaman. Halaman ini persamaannya apa ya? Iya, perkarangan. Jadi halaman itu sama dengan kata perkarangan. Ya, selesai dah pelajaran kita hari ini. Sebelum ibu tutup, mari kita ingat-ingat lagi pelajaran yang sudah kita pelajarin hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang olahraga. Ada berkelompok dan individu. Terus ada juga olahraga tradisional. Kemudian yang kedua ada aturan. Aturan sebelum kita bermain dan berolahraga. Yang ketiga ada bunyi. Iya, kita jadi mengenal ada bunyi alam dan bunyi buatan. Terus di tema 2, subtema 1 pembelajaran 2, kita belajar tentang belajar tentang pemanasan tadi, kenapa kita harus pemanasan. Terus yang kedua kita belajar tentang persamaan kata. Pintar-pintar semuanya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan diterima dengan lancar. Kita akhiri dulu pelajaran hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.